perbaikan pelayanan publik ini ada 3 level yang kita lakukan perbaikan. Yang pertama yaitu di level desa. Di level desa kita melakukan perbaikan menyangkut tentang yang pertama kita mengeluarkan aturannya dulu tentang aturan standar pelayanan minimum. Jadi di situ sudah tercantum berapa harga pelayanan yang harus diberikan, waktunya berapa, persyaratannya dan sebagainya. Ini juga kita di desa-desa untuk mempermudah, kita juga menyetak beberapa belangku untuk pelayanan publik bagi masyarakat. Yang pertama sekali tempat pantau supaya mudah pelayanan kepada masyarakat. Habis itu baru sarana, misalnya mesin ketik. Jadi karena ini masalah pelayanan juga kami di sini agak susah juga kan. Jadi selalu ke rumah kecil. Kadang-kadang kalau sempat kecil, ya di keluarga ada rumah kecil nanti ada orang sakit, masyarakat kan enggan mau bikin urusan karena ada orang sakit. Tetapi kita akui bahwa di desa-desa itu banyak persoalan yang kita hadapi. Yang pertama, masalah ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan dari kepala desa maupun waput terhadap keberadaan mereka sebagai pelayan masyarakat. Ya, bahkan sebagian mereka tidak tahu fungsi dan fungsinya. Yang kedua, persoalan kedua yang kita hadapi yaitu masalah sarana-prasarana. Di desa itu ada kantor desa, tetapi tidak digunakan. Ada yang belum mempunyai kantor desa juga, jadi banyak yang tidak memiliki kantor desa. Tetapi yang sudah ada kantor desa pun tidak digunakan. Ada juga kendalanya cuma sedikit, tapi perkembangannya besar. Kendalanya kan, misalnya surat pas jalan. Surat pas jalan ini kalau kami buat di kampung, alat tidak ada. Misalnya mesin ketik. Mesin ketik itu saya rasa itu belum lahir saya ada. Nah, ini desa ini. Itu yang saya tahu saya. Terpaksa kita bawa ke tempat rental. Ya, tempat rental. Jadi kan agak lama. Untuk apa kita bawa sana? Karena mesin ketik nggak jelas. Sedangkan tadi itu surat pas jalan. Mana tahu orang dibawa ke Aceh atau ke Jakarta kan? Juga sangat krusial, yaitu tidak ada kejelasan tentang pelayanan publik yang berapa harus pembayarannya, berapa waktunya dan sebagainya. Enggak, biasanya kalau masalah biayanya kami tidak hal kayak itu tidak kami pungut. Tapi untuk ke depan kami sedang merancang, bagaimana kan, sedang berbicara dengan masyarakat bagaimana dalam biaya karena tiap pengeluaran pasti ada membutuhkan biaya. merupakan data kampung yang memang benar-benar hasil musyawarah. Ya, antara lain yang pertama tentang peraturan kampung.
peraturan kampung itu misalnya nanti kalau ada misalnya ada orang kawin kan, Iya. itu ada haknya gitu, ada hak masuk, hak keluar, hak untuk hak selangki gitu. Dan kalau surat kerbau itu kalau dulu 20.000 per ekor. Tapi kalau sekarang kami sudah sepakat kemarin dengan IBK serta dengan Pak Guru semua, kenakan satu ekor kerbau itu baik jantan atau betina 50.000. Nah, untuk uang suratnya. Kalau prinsip saya secara pribadi selaku kecil Kampung Kerseng Pak, itu sangat-sangat memudahkan melayani masyarakat. Karena apa? Masyarakat sudah ada seperti aturan-aturan lain di surat KTP, misalnya di kartu KK, kita kan sudah tentukan. Termasuk bagian administrasinya di situ. Misalnya surat keterangan-keterangan mengurus KTP itu kan sudah kita inikan di situ, sudah kita cantumkan misalnya 5.000 atau berapa begitu. Kita kan sudah jelas di situ. Ya, kalau di masyarakat kami itu lebih jelas, ada kendala. Karena peraturan kampung dulu cuma kita bilang tidak tertulis, cuma ikut-ikut aja. Nah, maka dengan ada pertimbangan dari pihak IPK, kami pun sudah terasa gimana kan untungannya kan terasa. Tapi selama kita susun tak ini, kita buat pemikiran-pemikiran ini rupanya lebih gampang. Kalau bagi saya mudah dari pelayanannya, ya cepat, dan administrasinya contohnya uang. Misalnya dulu nggak ada aturannya, kalau sekarang sudah ada di peraturan selama ini. Karena misalnya kita jual tanah, ada persennya sekarang sudah dicantumkan oleh peraturan selama ini. Waktu yang sesuai, cocok, dan masalah biaya kalau memang sudah sesuai itu. Peraturan jam karena peraturan biaya karena tempat karena. Karena kan kita nih masyarakat tuh nggak pening, nggak kita mau kita buat apa aja tuh udah ada aturan. Kita pergi misalnya ini aturannya sama Pak Sekde, kita pergi sama Pak Sekde, pergi sama Pak Kecil, kita pergi ke tempat Pak Kecil. Jadi tidak berputar-putar lah. Dengan ada peraturan itu ada keseragaman dan ada kepegangan dari urusan kampung atau dari perangkat kampung untuk memutuskan sesuatu permasalahan. Menurut lon peraturan yang diterbit kampungnya oke ya. Kahayu yang menurut pendapat dong. Itu sangat bagus. Memang kita pernah menyampaikan kepada Bapak Kabatato, kita juga respect dengan beliau, sangat peka terhadap persoalan kampung ya. Jadi untuk ada keterikatan supaya aturan-aturan dari kabupaten, aturan-aturan dari kecamatan terus bisa dijalankan di desa. Itu juga di desa sangat dibutuhkan resam itu, peraturan kampung itu. Karena di situ siapapun akan termasuk di dalam resam itu, dan ketika keluar dari konsensus atau kesepakatan bersama ini ada fungsi sosial ataupun sanksi hukum, apakah itu sosial, keagamaan dan sebagainya. Nah di situ mungkin ketika aturan kampung ini bisa dilaksanakan, semua aturan yang masuk pasti bisa berjalan dengan baik. Dan saya akan menjadikan 15 desa ini nanti akan kita sebarkan ke seluruh desa lainnya, sehingga nanti
desa-desa ini punya pedoman tentang administrasi kependudukan dan juga administrasi pada umumnya. Saya sangat sepakat dan memang karena ini kita tahu bahwa pada tahun 2007 sudah keluar Undang-Undang Nomor 2 tentang administrasi umum dan kependudukan, dan juga sudah dilakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga apalagi kita di sini di Aceh ini ada Undang-Undang Nomor 44 tentang syariah Islam, juga UPA Nomor 11 Tahun 2006, sehingga mungkin kita akan memperlukan kanun atau penjabaran dari UPA juga daripada Undang-Undang Nomor 44, sehingga apa yang kita hasilkan ini memang betul-betul bagus. Maka dalam ini kita mengharapkan, kita tahu bahwa sampai saat ini banyak kanun-kanun yang merupakan amanah daripada Undang-Undang Nomor 11 ini belum kita buat, belum kita bicarakan, belum kita sahkan. Makanya dari dalam hal ini kami baik baik yang diajukan oleh eksekutif maupun ada inisiatif dari pihak masyarakat terhadap draft Undang-Undang ini, kami sangat optimis karena ini sangat dibutuhkan. Dan kalau memang kami, apalagi kami dari Komisi A yang membidangi masalah hukum dan perundang-undangan, malah kami sangat sepakat untuk secepatnya supaya ada kanun, khususnya untuk Aceh Barat ada kanun yang menyangkut dengan masalah administrasi umum dan kependudukan ini. Jadi resam itu terus terang kita bilang, kalau di kecamatan kita ini ada sebagian yang memang sudah membuat draft dengan juga pendampingan dari teman-teman IPK. Jadi makanya kami katakan tadi harapan besar kami kepada IPK ini terus menerus melakukan pendampingan. Ya tentunya karena kami yang berbicara khususnya ke kecamatan Kawai 16 gitu ya. Khususnya kami dari Komisi A sangat mendukung sekali supaya sesegera mungkin ada aturan main yang menyangkut dengan AGL ini. Jadi kita harapkan ini dengan adanya peraturan desa tentang administrasi kependudukan dan administrasi pada umumnya ini akan dapat membuat masyarakat itu lebih transparan, lebih jelas, baik waktu, biaya maupun persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pelayanan publik di desa.